Pembersih tangan. Tanganku mudah kotor karena sering melakukan penyelidikan. Jadi aku selalu membawanya. Tanganmu lengket dengan darah. Pasti rasanya tidak nyaman. Wanita keras sepertimu ternyata masih peduli padaku. Kau mau kubersihkan nggak? Mau, hehe. Aku serahkan padamu. Keti yang datang dengan membawa air minum pun seketika terdiam setelah melihat mereka berdua. Orang ini sangat mudah untuk disukai. Mereka terlihat cocok seperti pasangan kekasih. Ada bukti apa di dalam truk lumpur yang mengarah padaku? Ada bukti transfer bank sebesar 5 juta rem yang kau transfer ke seorang pria bernama Jerry Santoso. Truk lumpur ini milik Gary. Kutebak, mereka akan menghasut banyak wartawan untuk mewawancaraimu. Kemungkinan reputasimu akan kembali buruk besok. Hahaha, menarik, sungguh sangat menarik. Mau bermain permainan berantai denganku ya? Menghadapiku langsung saja sudah cukup. Tapi mereka bahkan melakukannya 3 kali berturut-turut. Ini sangat menarik. Hahaha. Jangan terpancing, kau hanya akan membuatnya tertawa. Biarkan dia tertawa, dia nggak akan bisa tertawa sebentar lagi. Sesuai dengan dugaan Sarah, berita sudah menyebar luas di berbagai saluran informasi. Bahkan itu terjadi sebelum William bangun. Sial, apa yang harus kita lakukan? Semua media sekarang sedang menghujatmu. Mereka bilang kau bukan hanya menyakiti warga desa, tapi juga membunuh para dokter. Bahkan ada seseorang yang merekam video pemukulan yang dilakukan Levi dan lainnya dan membagikannya di internet. Mereka begitu bersusah payah hanya untuk mendapatkan pil pincai? Benar-benar sedang bermimpi. Karena mereka ingin berpura-pura menjadi orang baik, maka akan kutunjukkan pada mereka seperti apa seorang penjahat sejati. Katie, segera atur agar pil pincai diluncurkan besok. Di saat yang sama umumkan, karena keterbatasan produksi, pesanan akan diseleksi secara acak. Selain itu, semua pesanan harus membayar uang muka sebesar 50% dari total harga. Seleksi acak? Uang muka 50%? Oh, aku mengerti. Acak berarti pesanan akan diberikan pada orang yang kau suka. Dengan begitu, kau punya kendali penuh atas situasi itu. Ini sama saja memberitahu musuh agar jangan berpikir untuk mencuri pil pincai. Ya, aku mau memberitahu banyak hal pada musuh. Waktu hampir habis dan persiapannya hampir selesai. Keesokan harinya pun tiba. Klinik kecantikan Kahlis mengumumkan berita tentang pil pincai. Dan respon mereka sangat luar biasa. Terutama dengan diadakannya seleksi acak, membuat para pengusaha nakal kehilangan peluang dan kesempatan mereka gagal. Scene pun berpindah ke sebuah villa mafia besar. Dan terlihatlah wanita Tobrut yang pernah mengantarkan William dengan meminta imbalan pil pincai. Dan inilah sosok musuh yang belum diketahui. William dan yang telah membuat kejadian kecelakaan beruntun yang dialami William. Dia bernama Johnson Adipura. Dan terlihatlah Johnson yang sedang menanyakan hasil dari penelitian pil pincai yang dihasilkan dari wanita itu. Namun wanita itu berkata bahwa penelitiannya belum berhasil. Hal itu membuat Jensen murka. Berapa lama kau ingin aku menunggu? Kesabaranku ada batasnya. Kau jangan lupa, aku ini bukan bawahanmu. Kita hanya bekerja sama. Selain itu, aku baru saja dapat kabar bahwa polisi Kota Gemarang mendapatkan rekaman transfer bank. Setelah melalui proses analisis, William dinyatakan tidak bersalah. Bahkan kali ini, dia tidak ditahan. Apa maksudmu? Sudah kukatakan sebelumnya. Kenapa tidak langsung saja, daripada memakai cara pintarmu itu? Sekarang pil pincai diluncurkan lebih awal, karena William menyadari rencanamu dan melakukan serangan balik. Kau berani mengolokku? Hehe, tidak berani. Bagaimana mungkin aku berani mengolokmu? Nggak ada di dunia ini yang mempunyai nyali seperti itu. Oh, ini sangat menarik. Lihat ponselmu. Serangan balik kedua William juga sudah tiba. Serangan balik kali ini lebih dari yang kau bayangkan. Ambilkan ponselku. Baik, Tuan. Setelah kejadian truk lumpur, Bapak Kecantikan, William Yorda, pertama kalinya berbicara dalam bentuk video. Viral. Dalam waktu setengah hari, jumlah penonton mencapai puluhan juta. William muncul dalam video ini. Klik tautan untuk menonton. Siapa sebenarnya orang yang dihina oleh Bapak Kecantikan? Untuk orang dungu yang berusaha membunuhku berulang kali, bagaimana rasanya bersembunyi di kegelapan sambil mempermainkanku? Apa kau takut keluar untuk berhadapan denganku langsung? Apakah karena tampangmu sangat jelek hingga membuatmu bersembunyi?
Dari semua tindakanmu, meski kita belum pernah ketemu secara psikologis, aku bisa simpulkan kau sampah yang berpikiran mesum dan psikopat. Kau cuman pecundang yang menyia-nyiakan udara, waktu hidup dan menyia-nyiakan tanah saat mati. Orang sepertimu pasti memiliki penis pendek, atau sering dirundung di masa kecil. Kalau enggak, dunia ini enggak mungkin menghasilkan psikopat sepertimu. Apa semua upayamu hanya demi mendapatkan pil pincai? Sekarang pil pincai sudah diluncurkan. Aku dengan tegas memberitahumu, kau enggak pantas mendapatkan sepeser pun dari produkku. Enggak terima? Atau kau mau menantangku? Aku, William Yorda, menunggumu di sini. Setelah mendengar semua pernyataan dari William, Johnson pun murka dan membanting ponselnya. Dia mengutuk William dengan perkataan ingin membunuh William. Namun, wanita itu malah ketawa dan bilang bahwa William adalah orang yang menarik. Seketika hal itu membuat Johnson langsung memberikan tatapan sinis pada wanita itu. Aku tahu perusahaan media mana yang menyebarkan video itu. Itu milik keluarga Atmojo. Kalau tidak, nggak akan mungkin informasi seperti ini bisa tersebar. Mendengar perkataan itu, Johnson pun langsung mengamuk karena keluarga Atmojo telah membantu William dan dia membanting semua barang-barang yang ada di situ. Scene pun berpindah ke dalam gedung perusahaan Yuli. Terlihat Yuli yang sedang melihat video William yang viral. Dia tersenyum tipis setelah melihat tingkah William yang bisi-bisannya. Dia mengutuk seseorang. Sekretaris Yuli pun datang membawa informasi bahwa perusahaan media itu milik keluarga Atmojo. Perkataan itu membuat Yuli mengerti bahwa William meminta bantuan pada Vivian. Dan scene pun berpindah lagi ke dalam villa keluarga Atmojo. Terlihatlah William yang datang untuk menemui Vivian. Namun dia bingung kenapa Vivian memakai baju seperti itu dan mengajaknya bertemu. Apa yang direncanakan? Dia membuatku kesulitan dengan berpakaian seperti itu. Vivian, kenapa kau ingin bertemu denganku? Will, kau mau lihat warna pakaian dalamku? Bagaimana kalau kita bahas bisnis saja? Kurasa aku harus berterima kasih padamu. Tidak, kamu jelas ingin melihatnya, tapi nggak berani. Membuatku bergairah saja. Bagaimana kalau kau menebaknya? Kalau benar, aku akan menerima rasa terima kasihmu. Kau menggodaku kan? Kau pikir aku takut padamu? Kau yang menyuruhku menebak, tapi aku kesulitan menebaknya. Kenapa kau nggak membiarkanku melepaskan dan melihatnya? Coba saja kalau berani. Sial, apa yang dia rencanakan? Dia membawaku ke sini untuk mengambil keuntungan darinya? Tapi kalau dilihat, kakinya bagus juga, akan lebih baik lagi jika dia menggunakan stocking sutra hitam. Kalau begitu aku akan melihatnya. Jangan salahkan aku kalau aku melihat sesuatu yang seharusnya kulihat. Bukan tebakan lagi jika kau sudah melihatnya. Kau bisa memastikannya setelah kau menebaknya dulu. Karena kau bilang begitu, aku tebak. Pasti reda putih. Bukan, aku jarang memakai warna putih. Reda hitam? Bukan. Rendah ungu? Bukan, kenapa aku memakai rendah? Kau hanya beranggapan saja. Aku nggak bisa menebaknya, kau beritahu aku saja langsung. Jawabannya adalah, aku nggak pakai pakaian dalam. Mendengar perkataan itu, William pun langsung terkejut hingga membuat hidungnya mimisan. Hidung sialan ini mulai berdarah lagi. Vivian, jangan mengujiku. Apa kau nggak takut aku menidurimu? Sejujurnya aku mempunyai julukan ahli cinta satu malam. Kau tidak akan sanggup menahannya. Hehe, kau harus mengalahkanku dulu. Bukankah kau sudah melihat kemampuan bela diriku? Baiklah. Aku akan berhenti menggodamu. Ayo kita mulai bahas bisnis. Apa kau puas dengan caraku menanganinya? Ya, aku sangat puas. Aku membayangkan betapa marahnya orang di balik ini semua. Aku pasti akan membalas kebaikanmu. Aku senang kau puas. Karena masalah ini, mereka membalas perusahaan mediaku. Sekarang, perusahaanku hampir tutup. Apa? Kok bisa? Mereka menghancurkan salah satu perusahaan Vivian hanya karena merilis sebuah video. Siapa yang bisa melakukan hal ini ke keluarga Atmojo? Sudahlah, ini bukan masalah besar. Hanya saja cukup memalukan. Kau jangan khawatir. Siapa yang melakukan itu padamu? Katakan siapa dalang di balik ini semua. Kau ingin membelahku. Sudahlah, lupakan saja. Pria bodoh, kau belum sanggup melawannya. Kau harus jadi lebih kuat dulu. Aku nggak suka berhutang budi. Kau sudah sangat membantuku. Bagaimana kau ingin aku membalasnya? Aku ingin saham pil pincaimu, tapi kau nggak mungkin memberikannya padaku. Sudahlah, lupakan saja. Aku bisa membuat salah satu keluargamu hidup 100 tahun. Apa? Kau tidak bercanda kan? Selama tidak ada hal yang tidak disengaja, aku bisa melakukannya. Astaga,
Apa itu benar-benar sesuatu yang bisa dilakukan manusia? Ini luar biasa. Hah, ini sangat penting. Aku harus pulang. Sampai sini saja, kita bahas lagi nanti. Singkat cerita, William pun telah berada di kediaman Neil. William, bukankah kau sibuk membuat pil pincai? Kenapa kau kemari? Pak Ronald, bagaimana penyelidikannya? Siapa bajingan yang berulang kali menggangguku? Pak Ronald yang sudah tahu pelakunya pun terdiam. William, kuberikan saran padamu untuk tidak memikirkannya. Tingkatkan saja kekuatanmu. Kesabaran itu penting. Tidak hanya Vivian, tapi Pak Ronald juga mengatakan hal yang sama. Siapa sebenarnya orang itu? Apa dia pikir aku bukan tandingannya? Daripada memikirkan musuhmu, lebih baik kau fokus dengan pil pincai. Bukan hanya di Liongkok saja, pil pincai bahkan jadi sasaran pihak luar. Setidaknya, sudah ada 10 mata-mata asing yang tertangkap. Mata-mata? Makanya aku minta kau bersabar. Banyak pemerintah luar secara terang-terangan menekan Liongkok agar pil pincai bisa diekspor ke luar negeri. Mereka mengirim banyak mata-mata secara diam-diam, meski rencana detailnya tidak jelas. Tapi aku yakin mereka mengincar pil pincai. Pernahkah kau menyadari, akhir-akhir ini banyak orang luar yang berkunjung ke Gemarang. Dia antara mata-mata yang tertangkap, kebanyakan dari mereka adalah orang Gapanis. Para bajingan dari Gapanis itu terus-menerus mengganggu stabilitas negara kita. Orang Gapanis? Negara tetangga yang mempunyai bendera aneh itu? Sial, mereka masih saja membuat masalah di era ini. Hah, era ini? Hehe, itu cuma bingkisan, jangan pedulikan. Di masa depan negara akan tergabung di dalam beberapa aliansi. Aliansi Yasia dipimpin oleh Liongkok. Walaupun Gapanis termasuk anggota Yasia, mereka terus menimbulkan masalah bagi Liongkok. Mereka ingin keluar dari Yasia dan berkembang dengan aliansi lain. Ini adalah beberapa foto mata-mata yang dicurigai. Aku pikir ini akan berguna untukmu. Bagaimanapun juga, berhati-hatilah, terutama dengan orang asing. Baiklah, kita bicarakan hal lain yang menyenangkan saja. Apa kau ingat kalau aku berjanji akan membantumu hidup 100 tahun? Ini pilnya. Aku cuma harus minum pil ini? Tentu saja tidak. Aku akan mengajarimu 1 set olahraga. Itu saja. Luangkan waktumu untuk meminum pil ini. Sebelum minum, rendamlah di air panas. Setelah dingin, rendamlah di air panas lagi. Pertahankan suhu air di 45 derajat Celcius selama 1 jam. Nah, apakah kau akan menjual pil ini seperti pil pincai? Tidak. Kenapa? Pil ini mempunyai manfaat bagus untuk seluruh umat manusia. Aku telah melanggar aturan dengan memberimu pil ini. Semua orang mempunyai takdirnya sendiri. Kenapa aku harus ikut campur? Terlalu sering membunuh hanya akan membawa banyak malapetaka. Begitu pula dengan mengubah masa hidup seseorang. Sin pun berpindah ke sebuah tempat di pinggir kota. Terlihat Sarah yang sedang mengepung sebuah gubuk, di mana itu adalah tempat persembunyian Gary, orang yang menabrakkan truk lumpur ke rombongan ambulan. Gary, kau ditahan. Menyerahlah tanpa perlawanan. Heheme, kalian datang lebih awal dari dugaanku. Tapi sudahlah, tenanglah. Aku tidak akan memberontak, tangkap saja aku. Jerry, kau menabrak ambulan dengan truk yang menyebabkan beberapa dokter meninggal. Kau bahkan juga menjebak William. Siapa yang menyuruhmu melakukan hal itu? Hehe, William yang menyuruhku. Berkat dia aku bisa membunuh banyak orang. Aku sadar sudah melakukan kesalahan fatal, tapi itu sepadan. Ayo bawa aku pergi. Itu cuma peluru kan? Aku akan menelannya. Aku tidak merasa rugi melakukannya. Kalian keluarlah, abaikan apa yang kalian dengar. Dua rekan Sarah pun keluar. Namun baru saja keluar, sudah terdengar suara pukulan keras dari dalam. Dan ternyata Sarah tidak tahan dengan emosinya. Dia pun membaku hantam Gary karena telah membunuh orang-orang yang gak bersalah. Gary yang sudah babak belur pun masih saja mentertawakan keadaan. Dan Sin pun berpindah ke ruang interogasi di kantor polisi. Terlihatlah Sarah yang memerintah rekannya untuk menjaga Gary dengan baik dan mewaspadai agar Gary tidak sampai bunuh diri karena dia adalah tahanan yang sangat penting. Sarah menyatakan bahwa teknisi sudah menganalisis dan menginformasi kalau orang yang membuka rekening bank bukanlah William. Kalau mereka bisa mengkonfirmasi bahwa Jerry memiliki masalah mental, maka kecurigaan terhadap William dapat dihapuskan. Pak Haris pun berterima kasih atas kerja keras Sarah dan dia menugaskan Sarah untuk mengawal seseorang yang dikenalnya. Sin pun berpindah di sebuah jalan dan terlihatlah satu truk dan satu mobil mewah yang dikawal beberapa polisi. Penduduk kota pun menjadi heboh
dan bertanya-tanya tentang apa yang ada di dalam truk hingga harus dikawal oleh banyak polisi. Mereka yang sudah tahu karena telah melihat berita pun berkata bahwa itu adalah bapak kecantikan William. Mereka pun langsung berbondong-bondong untuk pergi dan mengikuti perilisan pil pincai. Kami sudah menangkap Jerry. Kalau semuanya lancar, maka kecurigaan padamu akan dihapuskan. Wah, cepat sekali menangkap pelakunya. Kau pasti menghabiskan banyak usaha untuk melindungiku ya. Izinkan aku menghadiahimu dengan sebuah ciuman. Jaga mulutmu, aku masih sedang bekerja. Kerja ya kerja, sekarang bibirku sakit. Harus dicium agar bisa sembuh. Karena tugasmu melindungiku, kau harus melakukannya. Boleh. Kathy pasti ada di tempat penjualan. Kau bisa membuat permintaan itu di depannya. Aku pasti akan melakukannya. Itu... Kalau kau punya nyali, kau bisa memanggilku sayang di depannya. Bukankah kita sudah dekat? Jangan terus memanggilku Kapten Sarah. Itu bukannya nggak mungkin. Nanti aku coba berdiskusi dan coba meyakinkannya untuk berbagi diriku denganmu. Scene pun beralih ke sebuah stadion terbesar di kota Gemarang. Artis ternama kota Gemarang pun membuka acara dan terlihatlah suasana gembira dari ribuan pengunjung. Sial, stadion ini hanya bisa menampung 70.000 hingga 80.000-an orang. Sekarang sudah penuh sesak. Apa kau yang merencanakan semua ini? Tentu saja. Setelah publisitas dari konferensi pers dan dari berbagai acara yang diselenggarakan sebelumnya, kejadian seperti ini sudah diharapkan. Kalau tidak, aku tidak akan memilih stadion terbesar di Gemarang sebagai tempat penjualannya. Apa kalian melihat kotak yang ada di belakangku? Di dalamnya terdapat pil pincai. Aturan penjualannya sama seperti web resmi. Pil akan dijual kepada mereka yang nomor kursinya terpilih. Sekarang akan aku umumkan. Batch pertama 10.000 pil pincai dijual. Untuk membuat 10.000 pil pincai, aku hampir mati kelelahan. Setelah melihat kejadian ini rasanya sepadan. Menjual 10.000 pil pincai setidaknya akan menghasilkan sekitar 2 miliar rem. Aku kerja keras selama sebulan hanya mendapatkan beberapa juta rem. Nanti kau harus traktir aku makan. Kalau kau mau, aku bisa menraktirmu makan seumur hidup. Siapa yang percaya dengan omong kosongmu? Hari ini adalah hari yang gila. Puluhan ribu orang memenuhi tempat penjualan pil pincai. Levi dan para bawahannya sangat sibuk menjaga ketertiban. Mereka bahkan membutuhkan banyak orang dari kantor polisi untuk menstabilkan situasi. Tempat ini sangat meriah. Ada banyak sekali pasang mata yang menatap ini semua dari luar. Ada yang dari Gemarang, ada yang dari provinsi lain, bahkan ada yang dari luar negeri. Ayah, lihat, semua orang ingin membeli pilnya William. Bahkan ada yang tidak bisa mendapatkannya. Ya, bocah ini begitu hebat sampai-sampai aku ragu kalau dia anakku. Andai saja semalam itu aku tidak mengusirnya, aku sudah melakukan kesalahan yang bodoh. Bagaimana aku menghadapi leluhurku kelak? Bodohnya aku. Mulai sekarang, tidak akan ada lagi yang akan meremehkanmu. Baiklah, segini dulu untuk Dewa Obat Part 36-nya. Yang sudah nonton, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin.